Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihsan, prodi TE, kelas C, NIM 524223001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi dari komponen-komponen elektronika dasar seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan juga transistor. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai cara kerja dari resistor. Jadi kita akan membuat sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari satu sumber tegangan berupa baterai. Baterainya kita ukur, kita atur sampai tegangannya 12 volt. Kemudian kita juga akan menggunakan resistor. Resistor yang akan kita pakai sebesar 20 ohm. Dan kita akan menggunakan sebuah bola lampu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan saja komponen-komponen ini dengan kabel. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa lampunya menyala, tapi tidak terlalu terang. Ini karena arus dan tegangan dari sumber listrik ini, yaitu berupa baterai 12 volt, itu tidak semuanya langsung mengalir ke lampu, karena ada hambatan berupa resistor yang bernilai 20 ohm di sini. Jika kita ukur arusnya, itu yang mengalir di sini sekitar 0,4 ampere, dan tegangannya bisa kita ukur sebesar 4 volt. Maaf, negatif, terbalik ya, tegangannya 4 volt. Tadi terkena hambatan dari sini, kemudian juga dari hambatan dalam dari bola lampu sendiri. Seandainya kita tidak menggunakan resistor, maka lampu ini akan menyala lebih terang lagi. Bisa kita coba di sini. Seandainya kita hubungkan tanpa resistor, nyala lampu sangat terang dibandingkan dengan tadi saat ada resistor. Jadi itu salah satu fungsi resistor, yaitu untuk menahan tegangan dan arus listrik supaya komponen tidak cepat rusak. Karena jika seperti ini, maka lampunya akan cepat putus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari komponen elektronika selanjutnya, yaitu kapasitor. Nah, apa sih itu kapasitor? Jadi kapasitor itu sendiri adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara dan akan melepaskannya saat dibutuhkan. Jadi kita di sini bisa melihat cara kerja dari kapasitor sendiri. Nah, jadi cara kerja dari kapasitor bisa kita lihat di rangkaian ini. Saat arus mulai mengalir melewati kapasitor, nanti kita bisa lihat di sini penurunan nilai arusnya. Jadi saat kapasitor mulai penuh, maka arusnya juga akan mulai menurun, seiring bertambahnya daya atau terisinya kapasitas dari kapasitor sendiri, karena kapasitor sudah tidak mampu lagi menampung muatan listrik. Jadi arus akan berhenti, sedangkan tegangannya nanti bakalan sama dengan tegangan arus. Jika baterai 12 volt, maka nanti tegangan juga bakal 12 volt. Oke, bisa kita lihat di sini. Saya pasang sakarnya, kemudian nah, ini bisa terlihat arusnya bernilai 0 karena sudah kapasitor sudah penuh. Nyala lampu juga sangat terang. Kita bisa juga lihat tegangannya di sini.
terbalik. Nah, tegangan kapasitor akan sama dengan tegangan baterai, tapi arusnya akan menjadi 0. Nah, saat kita mematikan atau membuka saklar ini, maka nanti bisa kita lihat bahwa pada kapasitor akan melepaskan muatannya dan lampu tidak akan langsung mati, tapi perlahan-lahan akan mati, akan meredup. Kita lihat di sini, lihat tegangan turun, arus tadi sempat naik cuman langsung turun lagi sampai tegangan dan arusnya akan habis. Tegangan masih ada. Oke. Nah, saat kita hidupkan lagi, saat kita tutup lagi saklarnya, maka kapasitor akan langsung penuh dan arus akan menilai 0 lagi. Jadi seperti itu kira-kira fungsi cara kerja dari kapasitor. Baiklah, kemudian komponen selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah induktor. Nah, induktor sendiri adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang melewatinya itu ke dalam bentuk medan magnet. Nah, jadi ketika arus pada sumber arus ini melewati induktor, dia akan menyimpan sementara energi listrik itu dalam bentuk medan magnetik, kemudian akan melepaskannya kepada kerangkaian saat diperlukan atau saat misalnya tegangan atau arus di sini turun. Nah, jadi sini bisa kita lihat saya sudah membuat sebuah rangkaian yang cukup sederhana, terdiri dari 2 buah resistor masing-masing 10 ohm, kemudian 1 buah bola lampu, kemudian 1 buah induktor bernilai 10 Henry. Kemudian di sini saya menggunakan baterai DC 10 volt, juga ada ampere meter dan juga ada voltmeter. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, bisa kita lihat tegangan pada induktor secara perlahan mulai menurun dan harusnya tadi naik. Tidak terlihat. Kita tunggu sekali lagi. Nah, saat tegangannya turun maka arusnya akan naik. Ini mirip seperti kapasitor tadi, cuman ini berbalikannya saja. Jadi saat tegangannya pada induktor turun maka arusnya akan naik. Nah, kemudian fungsi utama induktor tadi itu sebagai penyimpan energi. Dia akan melepaskan energi yang tersimpan di dalamnya itu saat tegangan pada sumber arus putus atau habis atau menurun. Kita lihat di sini bola lampunya menyala saat kita buka saklarnya. Dia tidak langsung padam, tapi tadi sempat menyala kemudian redup. Dan kemudian muatan listrik pada induktor juga akan langsung habis. Terbukti pada arus dan tegangannya yang menilai 0 semua. Baik, kemudian untuk komponen selanjutnya kita akan membahas mengenai dioda. Di sini saya menggunakan aplikasi software multisim. Nah, jadi dioda sendiri adalah komponen elektronik yang berfungsi seperti katup air. Jadi dioda ini dapat menyarahkan arus, di mana arus dapat mengalir dari satu sisi tapi tidak dapat mengalir dari sisi yang lain. Nah, tapi dalam kasus dioda sejumlah arus itu atau tegangan dapat lewat, cuman nilainya terlalu kecil, jadi bisa kita anggap itu tidak ada lah. Nah, jadi di sini bisa kita buat 2 rangkaian untuk membandingkan yang mana diodanya yang dapat mengalirkan arus dan yang mana yang tidak. Itu nanti dioda ada 2 kondisi, yaitu reverse bias dan forward bias. Forward bias itu yaitu ketika dioda dapat mengalirkan arus, dan reverse bias itu ketika dioda tidak dapat mengalirkan arus atau dalam kata kutip itu memblokir, walaupun tidak 100% memblokir. Nah, jadi di sini kita akan
langsung saja membuat rangkaiannya. Oke. Nah, ini kita atur, kita akan melihat apakah ada arus atau tegangan yang lewat. Baiklah, langsung saja kita run. Kita bisa lihat bisa lihat di sini ada arus yang lewat. Nah, juga ada tegangan tadi. Arus dan tegangan yang lewat. Sedangkan pada rangkaian kedua ada arus yang lewat dan tegangan, tapi nilainya sangat kecil. Nah, jadi pada dioda yang arahnya itu sesuai dengan arah arus, kita bisa lihat bahwa lampunya dapat menyala. Sedangkan pada rangkaian kedua yang diodanya itu tidak searah, lampunya tidak menyala. Kenapa jadi demikian? Karena pada rangkaian satu dioda dapat menghantarkan arus listrik yang melewatinya, sedangkan pada rangkaian kedua dioda menahan atau memblokir arus dan tegangan yang lewat, sehingga nilainya sangat-sangat kecil sampai membuat lampu tidak dapat menyala. Kira-kira seperti itu. Baik, kemudian komponen terakhir yang kita bahas adalah transistor. Nah, apa sih transistor itu? Transistor itu sendiri adalah suatu komponen semikonduktor yang sangat sering dipakai dalam komponen dalam rangkaian elektronik, terutama karena fungsinya itu ada dua, yaitu sebagai saklar dan juga yang kedua sebagai amplifier atau penguat. Bisa penguat tegangan, bisa penguat arus, juga bisa penguat sinyal atau penguat sinyal. Nah, cara kerjanya yaitu saat ini cara kerja transistor sebagai saklar yang akan kita bahas itu, yaitu ketika basis dialiri sejumlah arus atau tegangan, maka transistor ini akan berfungsi sebagai saklar on. Nah, maka arus yang ada di sini, yang ada di kolektor, akan bisa mengalir ke emitor. Tapi saat basis tidak dialiri arus listrik, maka transistor akan berfungsi layaknya saklar off atau saklar terbuka, jadi tidak ada arus yang akan mengalir. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa kita buktikan. Di sini saya ada membuat sebuah saklar untuk memutus dan menghidupkan arus dari tegangan menuju transistor. Ini ada sebuah lampu dan juga sini ada sumber tegangan DC. Bisa terlihat sebenarnya di sini lampunya terhubung langsung dengan sumber tegangan, tetapi karena transistor di sini belum kita on kan, ya nanti ini lampu tidak akan menyala. Bisa kita lihat di sini, kita runkan saja langsung. Ya, lampu belum menyala, tapi saat kita hidupkan, tegangan atau arus dari sumber akan mengalir menuju basis di transistor, maka lampunya akan menyala. Kita lihat. Nah, tapi saat kita matikan, maka lampu akan mati karena tidak ada arus yang mengalir pada basis. Jadi mudahnya bisa kita bayangkan transistor ini sebagai katup air. Ketika katupnya dibuka, maka arus akan mengalir, tapi ketika ditutup, maka tidak ada arus yang mengalir. Kira-kira seperti itu. Kemudian fungsi kedua dari transistor yaitu sebagai amplifier atau penguat. Nah, di sini bisa kita lihat pada arus. Sebentar. Nah, saat kita nyalakan, saat kita runkan lagi, nah arus pada rangkaian ini adalah 828,842 mA atau sekitar 0,828842 ampere. Nah, tapi saat kita perbesar arus yang melewati basis,
maka arus yang melewati lampu ini juga akan semakin besar, atau arus yang melewati kolektor akan semakin besar. Bisa kita contohkan di sini. Saat kita ubah sumber tegangan pada basis, misalkan kita buat 5 volt. Nah, kemudian kita jalankan, makanya lampu semakin terang. Bisa kita lihat di sini sampai filamennya berwarna merah, dan bisa kita lihat di sini nilai arusnya sekitar hampir mendekati 1 ampere. Itu terjadi karena seperti kita bayangkan tadi, ketika transistor ini kita ibaratkan sebagai katup air, semakin besar tegangan yang melewati basis, itu ibarat seperti kita membuka katup itu semakin lebar, maka arus air yang melewatinya juga akan semakin banyak, atau keluarnya semakin banyak, outputnya. Kira-kira seperti itu fungsi transistor sebagai amplifier atau penguat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bagus atau kata-kata saya sudah dipahami. Saya kira, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.